warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengampu mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas materi kelangkaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Namun sebelum materi kelangkaan kita bahas, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran materi hari ini adalah 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. 3. Siswa dapat menganalisis strategi mengatasi kelangkaan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang kelangkaan, Ibu akan memberikan beberapa gambar yang menggambarkan kondisi kelangkaan yang ada di sekitar kita. Simak tayangan berikut ini. Pada tayangan tersebut menggambarkan kondisi kelangkaan yang ada di sekitar kita. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, mari simak materi hari ini dengan baik. Kelangkaan, ada yang tahu apa itu kelangkaan? Sebelum kita membahas materi lebih jelas tentang kelangkaan, di sini Ibu akan menjelaskan 3 poin pokok materi dalam kelangkaan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Pertama, kita akan membahas pengertian kelangkaan. Yang kedua, faktor penyebab kelangkaan. Dan yang ketiga, strategi mengatasi kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Berdasarkan pengertian kelangkaan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam kelangkaan ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber daya ekonomi yang terbatas, dan yang kedua, pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Berikutnya, faktor-faktor penyebab kelangkaan. Kelangkaan dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyedia sarana pemenuhan kebutuhan. Kita akan membahas satu persatu faktor penyebab kelangkaan tersebut. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui, sehingga jumlahnya pun terbatas. Contohnya, minyak bumi dan mineral tambang, yang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Faktor yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Faktor yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonomi.
Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi menjadi tidak efektif dan efisien. Faktor yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan jenis dan jumlah kebutuhan juga semakin berkembang dan beragam. Di sisi lain, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga terjadilah kelangkaan. Strategi mengatasi kelangkaan. Ada yang tahu bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Berikut ini kita akan membahas beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Antara lain, 1. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 2. Memelihara kelestarian alam. 3. Menciptakan alat pemenuhan kebutuhan dengan barang pengganti atau barang substitusi. 4. Menyusun skala prioritas. Kita akan bahas satu persatu strategi ini. Strategi yang pertama yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam, terutama yang jumlahnya terbatas, sebaiknya dipergunakan secara bijak. Perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap ada hingga masa yang akan datang. Selain itu, pengelolaan dari sumber daya alam juga harus dilakukan dengan cara yang tepat agar bisa menghasilkan produk yang tepat guna bagi seluruh masyarakat. Strategi yang kedua, memelihara kelestarian alam. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia hendaknya dapat menjaga kelestarian alam dengan menjaga sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Misalnya, dengan tidak menebang hutan sembarangan, mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak berlebihan, agar sumber daya alam yang ada dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka panjang. Strategi yang ketiga, menciptakan alat pemenuhan kebutuhan dengan barang pengganti atau barang substitusi. Memanfaatkan bahan pengganti atau substitusi merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Dalam hal ini, sumber daya yang berlimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang langka atau hampir habis. Semakin mudah proses penggantian dari sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dengan sumber daya yang bisa diperbaharui dan melimpah, maka kemungkinan untuk terjadi kelangkaan juga semakin kecil. Sebagai contoh, kelangkaan atau kekurangan ketersediaan bahan bakar fosil menyebabkan BBM juga menjadi langka. Untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah menyarankan untuk beralih menggunakan bioenergi yang masih bisa didapat dengan mudah. Strategi yang keempat yaitu menyusun skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan merupakan daftar berbagai kebutuhan yang dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang paling mendesak dan paling penting diletakkan pada urutan paling atas, disusul dengan tingkat kepentingan yang bisa ditunda hingga kebutuhan yang tidak perlu. Baiklah, kegiatan berikutnya berdasarkan permasalahan yang ada dan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak dapat kita atasi dengan beberapa cara, antara lain 1. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahan bakar minyak berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga jika digunakan secara terus-menerus dan dalam jangka panjang, maka akan habis. Perilaku hemat sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam agar tetap ada hingga masa yang akan datang. 2. Menggunakan barang substitusi atau barang pengganti. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat digantikan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya, penggunaan bahan bakar minyak dapat digantikan dengan energi listrik.
Dengan sumber pembangkitnya dapat menggunakan tenaga kincir angin atau tenaga surya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, anak-anak sudah dapat mengetahui permasalahan kelangkaan dan cara mengatasinya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Untuk lebih memahami materi hari ini, silahkan anak-anak melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian identifikasi permasalahan kelangkaan yang ada, dan berikan pemecahan masalahnya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari materi kelangkaan. Ibu berharap dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian dapat dengan bijak untuk menyikapi setiap permasalahan, terutama yang berhubungan dengan kelangkaan yang terjadi di sekitar kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu berpesan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.